Selamat malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Hari ini sudah mendekati tanggal untuk Hari Kartini gitu ya, spesial. Nah, bulan ini kita mengundang semua pembicara wanita ya untuk menyambut Kartini ini ya. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Dan beliau ini, wah kalau saya baca CV-nya ini luar biasa ya. Jadi Anda kalau mau catat nanti ini mau butuh konten kreator ya, ini beliau orang yang paling cocok. Saya bacakan sedikit ya. Beliau ini lulusan di manajemen marketing, penelitian skripsinya tentang digital marketing, khusus memang digital marketing, dan juga belajar computer programming. Uh, Kompetensi beliau itu memang di digital marketing strategy, content writer strategy, trainer digital workshop, certified digital speaker, author, dan entrepreneur. Jadi beliau juga bisa visual graphic, video editing, web development, dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali ya. Dan pengalaman beliau ini luar biasa juga. Beliau pengalaman dari marketing manager divisi Jumbo Handphone, distributor, market managing director perusahaan advertising, Innovasindo. Beliau juga mengajar di STMIC IGM, ya. Kemudian juga owner dan content creator digital agent advertising company, ya, sampai sekarang ini, ya, mengelola digital marketing untuk beberapa klien dan pelatihan digital. Dan pembicara juga ya, dosen ya, kemudian wah luar biasa. Nah, beliau juga punya menulis buku ya, Sepercik Embun Inspirasi Bagi Jiwa. Oh, ternyata beliau juga pengarang buku ini ya. Dan meraup untung dengan jual diri. Maksudnya menjual diri ya, bukan jual diri tapi maksudnya menjual diri ya, bagaimana membranding diri ya. Biji sesawi, biji sesawi di rerumputan. Wah, keren sekali ya. Baik, kita panggilkan Ibu Femi Kirana. Oke, malam Bu Femi. Selamat malam Pak Hari, terima kasih untuk undangannya. Saya udah sering dengar, sering lihat gitu ya, Anda punya prestasi apa seminar-seminarnya. Jadi kita juga senang sekali nih, Anda bisa berbagi malam hari ini dengan satu topik yang luar biasa malam hari ini ya. Kita akan dengarkan peranan robot AI dalam digital marketing. Kita tahu bahwa sekarang ini memang peranan robot sangat mendominasi ya dalam kehidupan. Barangkali nanti mungkin manusia bisa juga jadi robot, barangkali diciptakan robot-robot untuk manusia. Saya tidak tahu. Nah, ya mungkin orang-orang Femi bisa menjelaskan. Oke, waktu saya serahkan Femi, gimana ceritanya ini ya. Silakan Femi. Ya, terima kasih Pak Hari. Baik, saya langsung mulai saja. Ya, selamat malam semua, salam kenal. Saya dengan Femi, tadi sudah disebutkan beberapa hal tentang saya, itu sudah jadul-jadul sih Pak, rata-rata saya kasih CV-nya. Nah, nanti saya akan ceritakan beberapa hal yang saya lakukan sekarang. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Eleos ya, CDS itu apa? Betul ya panggilannya Pak Eleos? Benar? Ya, Atau Pak Teo? Pak Teo. Ya, Certified Digital Speaker. Jadi digital speaking juga bisa ya. Jadi uh, sertifikasi ini bisa diperoleh ya dari apa? Ada satu komunitas nanti kalau misalnya mau belajar di sini jadi certified digital speaking dan nanti ada ujiannya dan ini sebenarnya adalah sertifikasi untuk konten kreator. Nah, jadi teman-teman kalau di sini ada yang jadi konten kreator atau suka bikin konten ya, biasanya kan guru ada sertifikasi ya, dokter ada sertifikasi, pembicara ada sertifikasi, konten kreator pun ada sertifikasi. Jadi konten kreator yang punya sertifikasi itu biasanya nanti ya arahnya kita bisa membuat konten untuk orang lain ya. Kalau kita misalnya memang bergerak seperti saya bergerak di bidang digital agency, berarti ya memang saya perlu. Jadi saya apa? Saya berusaha untuk dapatkan itu ya. Baik, saya langsung share screen saja ya. Jadi sekalian kita kenalan dan kita langsung apa berinteraksi karena saya tidak mau ini webinar hanya satu arah tapi akan banyak beberapa pertanyaan dan saya akan minta
rekan-rekan di sini untuk menjawab ya. Semakin diam semakin lama selesainya nih webinar ya. Semakin bawel semakin cepat ya. Jadi bawel lah, jangan diam-diam aja, yang ada di otak langsung jawab saja. Baik, saya langsung share dulu. Ya, hari ini topiknya sangat menyenangkan, mudah-mudahan ya, karena kita akan bicara sesuatu yang akan sudah terjadi, tapi belum banyak orang tahu, dan 5 tahun ke depan ini akan booming, sehingga kita harus siap-siap dari sekarang. Ya, dan ini adalah robot AI dan digital marketing. Saya akan mengarahkan lebih ke digital marketing nantinya, tapi awal-awal kita akan bicara secara umum dulu. Ya, baik. Nah, baik. Ini sekilas perkenalan dari saya tadi sudah disampaikan. Ya, saya saat ini digital marketing strategist, terus saya punya manajemen digital management agency. Ya, saya juga mengajar untuk digital skill, konten kreator juga. Ya, tapi lebih banyak bikin kontennya orang daripada saya sendiri. Ya, kalau saya sendiri, ya saya sempetin. Ya, tapi karena sudah banyak klien yang harus dipikirkan juga, ya jadi saya banyak memikirkan konsep-konsep beberapa brand-brand dari klien-klien saya. Dan saat ini sebenarnya saya juga seorang profesional, jadi saya bukan hanya kerja sendiri saja, tapi saya juga kerja dengan perusahaan ya sebagai marketing manager Kompas Publishing Indonesia. Dan kita ada satu produk, ini sama dengan website edukasi, tapi edukasinya untuk para guru. Jadi nanti di sini kalau ada para guru, tutor, mentor, guru les, guru sekolah, atau dosen, kita ada pelatihan-pelatihan yang mempersiapkan para guru untuk di era tahun 2025 sampai 2030. Ya, guru seperti apa tuh yang harus kita siapkan? Nah, nanti tunggu saja ya. Nanti itu ada kontak IG saya dan WA saya, silakan di save. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kalau memang misalnya ada kebutuhan untuk servis tersebut. Oke, lanjut saja. Nah, saya akan mulai ya. Ini perjalanan robot AI pada awalnya ya. Robot AI itu apa sebenarnya? Jadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Bentar ya, ini robotnya ganggu nih jadinya. Ya. Nah, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Jadi ini robot yang dikasih kecerdasan seolah-olah jadi seperti manusia dan dia melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ya. Dan sebenarnya robot AI itu sudah lama ya, bukan hanya sekarang, bukan hanya zaman sekarang, tapi sudah dimulai sejak dulu kala. Cuma kita ini nggak sadar kalau itu ya robot. Misalnya kalkulator. Kalkulator itu kan sebenarnya juga robot ya, tapi masih dalam bentuk yang sederhana. Terus mulai ada software untuk mesin ya, belum ada komputer tapi mesin-mesin sudah bisa dioperasikan ya. Beberapa software yang ditaruh untuk mesin, jadi masih dipakai untuk industri. Lama-lama masuklah software untuk keperluan pribadi, rumah tangga, ya software komputer. Dan software komputer juga berkembang akhirnya menjadi online application yang lebih simpel lagi yang kita pakai sekarang di handphone. Ya, saya lebih suka pakai aplikasi daripada pakai pakai laptop. Ya, teman-teman mungkin tidak menyangka kalau saya bikin video itu pakai handphone. Saya jarang sekali pakai laptop. Ya, saking saking modernnya aplikasi tersebut, saya tidak perlu lagi menggunakan laptop. Ya, tapi ada plus dan minusnya pastinya ya. Terus ada web application. Jadi kalau kita dulu setahun 2 tahun yang lalu kita mungkin lebih menggunakan online application Android ya. Terus sekarang kita masuk ke website pun, website itu bisa berfungsi sebagai aplikasi juga. Ya, jadi banyak sekali robot yang memang kelihatan fisiknya ya seperti kalkulator ya. Terus mungkin teman-teman tahu robot yang suka nyapu-nyapu itu, ada nggak yang beli itu?
Robot masak, ya. Ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak juga, ya. Ini sebenarnya robot yang canggih-canggih, ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar merek Thermomix, itu produksi yang sangat mencengangkan sebenarnya. Ya, buat ibu-ibu yang nggak bisa masak, ya, itu tinggal masukin, bisa jadi langsung, gitu ya. Nah, itu kan sangat meringankan pekerjaan. Bayangin kita ibu-ibu nih ya, harus bangun pagi-pagi, masa harus ke dapur, habis itu akan repot. Sekarang ada Thermomix, cepet ya. Semua robot itu membuat aktivitas kita menjadi lebih cepat, ya. Nah, jadi ada artificial intelligence yang memang fisiknya kelihatan, tapi yang kita hadapi nanti lebih banyak yang nggak kelihatan. Yang akan saya bahas itu adalah software. Jadi AI-nya itu nggak kelihatan, ya. AI-nya berbentuk software dan kita perintahkan melalui jari kita, ya. Ya nggak bisa pakai ngomong. Sebenarnya ada nggak sih robot yang sampai sekarang bisa diperintahkan pakai suara? Ya ada aja. Tapi yang sekarang baru booming adalah yang menggunakan jari, ya. Jadi jangan dibayangkan, mungkin teman-teman di sini juga merasa bahwa aduh dunia kok udah canggih banget ya, kayaknya susah banget dikejar. Ya, tenang saja, ya. Masih belum canggih-canggih banget. Ya masih bisa dikejar, ya. Belum ada robot yang kalau dipanggil, halo sini gitu, nggak ada yang datang, belum ada, ya. Sampai sekarang belum ada, ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat arah yang bagaimana yang nanti kita akan harapkan. Kita tidak akan melihat bahwa robot itu akan menginvasi manusia. Itu hal yang banyak yang parno seperti itu, tapi itu sebenarnya hal yang tidak mungkin, ya. Jadi jangan merasa aduh kayak nonton film Star Trek itu ada apa, ya. Itu memang satu apa ya, satu gambaran yang mungkin saja bisa terjadi, ya. Tetapi nanti kita tetap akan melihat bahwa manusia itu lebih unggul dibandingkan robot itu sendiri, ya. Nah, baik, lanjut. Nah, plus and minus robot AI. Nah, di sini kita saya ajak rekan-rekan untuk berpendapat. Apa plusnya dari robot? Mungkin ada yang mau chat atau open mic, boleh kita langsung tulis di sini. Plusnya punya robot itu apa kira-kira? Ya, mungkin ada yang mau menjawab. Semakin tidak menjawab, semakin lama ini selesai. Apa kira-kira plus kita menggunakan robot? Buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan robot AI mungkin lebih punya bayangan kira-kira seperti apa. Kalau kita punya robot AI, apa kegunaannya? Plusnya, ya, maksudnya. Boleh sebut minusnya, boleh plusnya, terserah. Nanti saya akan kelompokkan. Plusnya tidak, ya. Ini ada instan. Bentar ya. Instan, tidak memerlukan tenaga, lebih cepat, akurat, tidak ada ikatan emosi. Ya, betul. Jadi saya tulis dulu ya. Ini kerjaan, sebentar. Pekerjaan jadi cepat. Ya, instan, akurat, ya, betul. Terus hemat tenaga, efektif, ya. Efektif, efisien. Ini hemat tenaga, hemat biaya. Apakah hemat biaya? Nanti kita akan cek, ya. Ya, hemat biaya ini tergantung, ya, tergantung dari pendapatan. Kalau nggak ada pendapatan, semuanya juga jadi biaya nanti, ya. Oke. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangannya di sini tidak ada ikatan emosi, betul, ya. Tidak ada ikatan emosi, coba. Menghapus lapangan kerja. Nah, tidak ada, ya, coba ya, tidak ada ikatan emosi, suka ada kerusakan, menghapus lapangan kerja, ada lagi banyak yang kena PHK, ya, itu menghapus lapangan kerja, ya. Nah, nanti akan kita bahas, apakah benar seperti itu, ya. Oke. Apalagi mungkin ada yang mau nambah? Menghindari konflik ini apa ini? Plus atau minus ini kira-kira?
Ini Pak Darmana jawab menghindari konflik. Suka ada bug ya, suka ada bug berarti suka ada kerusakan ya, banyak kena PHK. Kekinian dan mengikuti tren ya, ini boleh. Ini yang positif ya. Kekinian, tren, oke. Minus bahasanya kaku. Ya, coba ya. Ya karena udah terprogram sih ya. Ya, bahasa kaku. Nanti kita akan lihat apakah memang betul bahasanya kaku ya. Oke, biaya mahal ya. Biaya mahal. Oke. Baik. Ada lagi yang mau tambah? Oh, Pak Darmana bilang plus ya tadi yang menghindari konflik. Oke. Kayak netral ya. Menghindari konflik. Ya, misalnya kalau kita lagi mencari definisi A, apa sih ini menurut A, ini menurut B, ini. Udah kita tanya aja sama Google. Google itu termasuk salah satu robot AI kan ya. Google yang benar gitu ternyata ya. Ya jadi kita ikut pendapat yang umum. Baik. Apalagi kayaknya sudah cukup. Ya, kayaknya sih sudah cukup ya. Ini ya tidak semua orang tidak fleksibel. Tidak semua orang dapat mengoperasikan AI. Oke, tambahin ya. Nah, saya tambahkan. Tidak fleksibel. Tidak bisa dipakai dengan bebas ya. Tidak bisa dipakai banyak orang. Tidak bisa dipakai secara umum. Ya, belum tersosialisasi. Oke. Ya, hampir sama. Tidak fleksibel ya, betul. Oke. Baik. Tutorial belum banyak. Ya, nanti saya akan bahas ya. Apakah betul tutorial belum banyak? Nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Oke, baik, cukup ya. Saya rasa ini sudah mewakili jawaban seluruh penduduk dunia ya. Walaupun di sini pesertanya ada berapa? Saya coba cek dulu. Pesertanya ada 23, tapi ini pendapat yang mewakili seluruh dunia sebenarnya ya. Karena setiap kali saya tanya, setiap kali saya lihat dan setiap kali saya baca ya banyak kan yang begini pendapatnya ya. Kalau ada robot, wah pekerjaan jadi cepat, akurat, efektif ya, efisien. Tapi kekurangannya banyak yang merasa susah untuk digunakan, apalagi yang belum bisa pakai ya. Suka ada yang rusak, suka error ya. Tidak ada ikatan emosi, menghapus lapangan kerja ya, membuat orang jadi di PHK karena yang dulu misalnya pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak perlu pakai mesin, sekarang semua bisa pakai mesin, sudah tidak perlu tenaga manusia. Ya. Dan ada beberapa pekerjaan yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu ada beberapa calon pekerjaan yang bakal tidak ada. Ya, karena sudah akan digantikan oleh robot. Salah satunya dokter umum. Ya. Teller bank. Ya. Dokter umum itu nanti bakal digantikan oleh robot AI. Walaupun yang menjalankan robot AI itu sebenarnya dokter juga. Ini ada suara. Jadi yang menjalankan robot AI untuk kedokteran tetap dokter, ya. Tapi dia tidak harus untuk buka praktek sampai seperti sekarang. Sekarang ini sudah mengarah ya ke arah digital. Sudah banyak sekali dokter melakukan telemedicine, ya. Jadi pengobatan melalui video. Jadi beberapa penyakit-penyakit yang umum itu sudah bisa menggunakan teknologi video call saja. Ya, ini adalah cikal bakal bahwa ada beberapa profesi kedokteran yang nanti tidak perlu kita datang. Ya, cukup pakai ketik langsung dapat obat. Ya. Pengacara juga seperti itu rencananya ada beberapa kasus-kasus yang simple ya, misalnya kena tilang atau apa itu kan hal yang simple ya. Udah nggak perlu polisi yang kayak gitu-gitu ya. Duduk aja di rumah nanti datang surat. Udah terjadi ya seperti itu ya. Nanti akan lebih canggih lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita sebenarnya sudah mengalami sejak 10 tahun yang lalu
sejak kita menggunakan media sosial, software komputer, cuma kita belum menyadari bahwa arahnya ke sini. Ya. Nah, sekarang kita